Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Sanjaya dengan NIM 21 51 00 30 1111 011 dari Fakultas Teknologi Pertanian, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Universitas Brawijaya, tahun angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan membawakan topik bertemakan memajukan agroindustri Indonesia, dan topik yang saya ambil adalah teknologi otomasi dan teknologi sensor untuk kemajuan agroindustri di Indonesia. Salah satu kendala dalam pengembangan agroindustri di Indonesia adalah kemampuan mengolah produk yang masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian besar komoditas pertanian diekspor merupakan bahan mentah dan indeks retensi pengolahan sebesar 71 hingga 75%. Angka tersebut menunjukkan bahwa hanya 25 hingga 29% produk pertanian Indonesia yang diekspor dalam bentuk olahan. Kondisi ini tentu saja memperkecil nilai tambah yang diperoleh dari ekspor produk pertanian, sehingga pengolahan lebih lanjut menjadi tuntutan bagi perkembangan agroindustri di Indonesia di era global ini. Sektor pertanian Indonesia tidak pernah lepas dari permasalahan yang setiap tahunnya selalu membuat petani kesulitan dan merasa merugi. Salah satu masalah sektor pertanian di Indonesia adalah teknologi di bidang pertanian. Kemajuan dan pembangunan dalam bidang apapun tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi. Revolusi pertanian didorong oleh penemuan mesin-mesin dan cara-cara baru dalam bidang pertanian. Apabila tidak ada perubahan dalam bidang teknologi, maka pembangunan pertanian akan terhenti. Contoh inovasi teknologi di bidang pertanian adalah teknologi sensor dan teknologi otomasi. Pertama, teknologi sensor. Teknologi sensor dapat memberikan data yang konkret dan real-time terhadap para petani. Teknologi sensor yang sedang dikembangkan saat ini adalah teknologi sensor bagi tanaman yang memanfaatkan drone untuk mendapatkan beragam data seperti pertumbuhan hama, penyakit, dan permasalahan lainnya. Teknologi ini banyak dikembangkan di pertanian tanaman hortikultura dalam skala besar. Dengan adanya teknologi ini, penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya dapat lebih terarah dan efisien, sehingga mengurangi dampak negatif bagi lingkungan. Kedua, teknologi otomasi. Teknologi otomasi merupakan inovasi alat teknologi deteksi dan alat panen otomatis. Alat ini dapat mendeteksi level pigmen klorofil dan antosianin melalui alat yang disematkan terhadap buah yang diamati. Selain itu, alat ini juga dilengkapi dengan kamera pendeteksi kombinasi warna untuk mendeteksi kedalaman warna sehingga ukuran buah dapat diketahui. Setelah data menunjukkan bahwa buah sudah matang, alat akan memanen buah hanya dalam waktu 2 detik saja. Selain itu, seluruh data kesehatan buah dan tanaman, tingkat kematangan dan status lainnya akan terintegrasi pada smartphone, sehingga dapat dipantau secara real time. Dengan penggunaan teknologi ini, efisiensi akan meningkat. Ketepatan waktu pada saat panen pun akan lebih terjaga. Dengan adanya peran teknologi di bidang pertanian, maka diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian, serta memudahkan bagi para pengelola sektor pertanian untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Akan tetapi, teknologi pertanian di beberapa wilayah mungkin masih belum sesuai untuk diterapkan secara keseluruhan, karena masih harus dikembangkan dan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kondisi alam, tenaga ahli yang mengoperasikan peralatan, serta pengetahuan masyarakat tentang alat teknologi pertanian. Penerapan inovasi wilayah pedesaan Indonesia berhubungan erat dengan penyelenggaraan penyuluhan. Penyuluh lapang berperan penting dalam memperkenalkan inovasi teknologi pertanian kepada petani. Peran penyuluh pada dasarnya tidak hanya sekedar memperkenalkan teknologi kepada petani, melainkan juga meningkatkan kapasitas petani agar mampu secara mandiri dalam menjalankan usahanya. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai tema memajukan agroindustri Indonesia dengan topik yang saya bawa, teknologi otomasi dan teknologi sensor. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.